Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah ngaosan rahimakumullah, sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Monggo kita syukuri sedaya nikmat saking Allah punika kanthi sarana kita nglampahi napa ingkang dipun dawuhaken Allah lan nilaraken sedaya usahanipun. Mugi-mugi napa ingkang kita acaraken iki dicatet dados salah satu bentuk dan wujud syukur kita atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat kesehatan. Kami kalihipun sholawat serta salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agama Islam untuk keselamatan kita sedaya teng dunya dumugi akhirat. Monggo Bapak Ibu sarangan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah barek kepada kita acara Allah. Bapak Ibu sedaya kita masuk bab baru nggih. Masih di kitab sholat, kita masuk di bab sholat musafir dan sholat orang yang sakit, ya, tuntunan sholat orang yang sedang bepergian dan tuntunan orang sholat ketika sedang sakit. Pertemuan pertama niki tentang babakan mengqashar sholat ketika seseorang bepergian. Hadis 398. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, awwalu ma furidatis sholatu rak'ataini. Salat itu awalnya diwajibkan 2 rakaat. Jadi sebelum seperti ini, ngaten nggih. Awalnya furidatis sholatu rak'ataini, diwajibkan dengan bilangan 2 rakaat. Lalu fa'uqirrat sholatus safari, lalu jumlah rakaat tersebut yang 2 rakaat itu ditetapkan untuk sholat safar. Kemudian wa utimmat sholatul haudhuri, kemudian terkait dengan sholat napa niku di tempat, sholat ketika kita sedang mukim tidak dalam safar niku bilangannya diutimmat, disempurnakan, ditambah. Niki muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, adapun dalam redaksi Imam Bukhari sendiri ada tambahan summa hajaro, kemudian Rasulullah hijrah. Jadi awalnya 2 rakaat, lalu kemudian beliau hijrah, lalu fafuridot arba'an, kemudian sholat itu diwajibkan 4 rakaat, yang awalnya 2 lalu kemudian menjadi 4 rakaat. Sementara wa uqirrat sholatu safari alal awali, dan sholat dalam perjalanan atau sholat safar ditetapkan seperti semula, tetap 2 rakaat. Jadi setelah hijrah 4 rakaat,
kalau safar 2 rakaat. Niku redaksi dari Imam Bukhari. Zada Ahmadu, dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan illal maghriba, kecuali sholat maghrib. Dari awal memang ketetapannya niku 3. Kenapa? Fa innaha witrun nahari, karena sesungguhnya sholat maghrib itu witirnya sholat di siang hari. Maka kalau sholat zuhur, sholat asar awalnya 2, kemudian 4, maghrib tetap 3, karena itu witirnya. Juga wa illa subha, kecuali sholat subuh tidak menjadi 4, tetap 2, karena fa innaha tatulu fihal qiraah, sebab pada sholat subuh itu bacaannya panjang, sehingga 2 rakaat niku rasa 4 rakaat. Ya, kita masuk di faedah hadisnya, faedah hadis yang pertama. Jadi berdasarkan hadis 398 niki Bapak Ibu, bilangan rakaat sholat itu awalnya 2 rakaat, kecuali maghrib yang sedari awal memang 3 rakaat. Tapi selain maghrib niku 2 rakaat. Ini jane cocok. Awak dhewe zamane kok 2 rakaat. Kemudian setelah hijrah, bilangan rakaat sholat wajib itu menjadi 4, kecuali maghrib dan subuh. Maghrib tetap 3 rakaat, karena sholat maghrib merupakan witirnya sholat siang hari. Sebab sholat maghrib dilakukan di akhir banget, di akhir hari banget. Dan itu keterangan di dalam kitab Subul Salam ya. Dianggap sebagai witirnya sholat di siang hari, maka tetap 3 rakaat. Sedangkan sholat subuh tetap 2 rakaat, karena bacaannya panjang. Wa Qur'an al-Fajri, yang biasa dibaca batin. Dan bacaan pada saat fajar, Qur'anul Fajri, di dalam kitab Subul Salam dikatakan itu maksudnya sholat subuh. Kenapa diidentikan dengan Quran atau dengan bacaan? Karena panjangnya bacaan sholat subuh, sehingga seakan-akan yang dominan itu adalah bacaannya. Maka redaksinya wa Quran al-Fajr. Jadi seperti itu. Kenapa 2? Ya karena dawa-dawa, sehingga ketone loro ning ya rasane kuwi 4 rakaat. Kenapa tetap 3? Karena ini witirnya, enggak dikurangi menjadi 1. Tetap 3. Lah kita yang sekarang ini ya mendapati jumlah rakaat sudah seperti yang kita ketahui niki ya. Zuhur, asar, isya niku 4, maghrib 3, subuh 2. Niku sudah ketok palu inkrah, mengenapa istilah hukum. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat kecuali pas safar. Nah, berdasarkan zahir hadis ini ya, sholat qashar niku kita melakukan sholat 2 rakaat ketika bepergian. Yang bisa dikosor niku yang jumlah rakaatnya niku 4 saja, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sementara maghrib tetap seperti niku bilangannya, ya 3 rakaat. Nah, berdasar zahir hadis ini, sholat qashar yang dilakukan ketika bepergian, ya, sholat safar niku yang biasa kita kenal dengan qashar, niku hukumnya wajib. Karena apa? Karena redaksinya itu menggunakan
kalimat furidot niku wae. Summa hajaro fa furidot. Gitu. Arba'an wa uqirrat salatu safari alal awali. Di awal juga awal ma furidot niku rakaataini fa uqirrat dan seterusnya. Karena redaksinya itu diwajibkan, maka sebagian ulama berdasarkan zahir hadis ini mengatakan bahwa sholat qashar bagi orang yang safar itu hukumnya wajib. Ini merupakan pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Al-Hadawi. Pendapat ini niku dikuatkan oleh hadis riwayat Imam Tabrani di dalam Mu'jam Shaghirnya. Beliau meriwayatkan hadis marfu dari Abdullah ibnu Umar bahwa Rasul mengatakan ketetapan sholat safar 2 rakaat itu turun dari langit, kata Rasulullah. Fa in syi'tum farudduha, kalau kalian bisa ya tolaklah ketetapan itu. Itu kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi ketetapan sholat safar yang 2 rakaat itu dari Allah. Nah kalau kamu memang bisa menentangnya, menolaknya, tidak menerimanya, ya silakan ditolak. Ini kan tidak berarti Rasul mempersilahkan kita menolaknya. Tetapi itu penegasan bahwa ngono ki wis ditetepke Gusti Allah. Terus awak dhewe arep iso ngopo? Wong wis ditetepke. Imam Tabrani di dalam Mu'jam Kabirnya beliau juga meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasul niku bersabda, sholat safar itu 2 rakaat. Siapa yang menyelisihi sunnah sholat safar 2 rakaat, artinya kebiasaan melakukan sholat safar 2 rakaat itu, maka dia orang yang kafir, fahuwa kufrun. Tapi kafirnya di sini bukan berarti keluar dari milah, keluar dari agama, tapi menentang atau menyelisih sunnah. Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Al-Hadyu An-Nabawi beliau mengatakan bahwa Rasulullah ketika safar itu mengqashar sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat hingga beliau kembali pulang ke Madinah. Tidak ada keterangan ke Madinah, ke rumah beliau ya. Tidak ada keterangan yang meyakinkan, kata Imam Ibnul Qayyim, bahwa ketika safar Rasulullah melakukan sholat dengan bilangan sempurna 4 rakaat. Jadi menurut mazhab Hanafi dikuatkan dengan hadis-hadis ini tadi, mereka berpendapat bahwa hukumnya wajib sholat qashar ketika bepergian karena redaksinya pakai furido. Lalu kemudian adapun di dalam mazhab Syafi'i sholat qashar ketika bepergian itu merupakan rukhsah, bukan azimah. Nanti dijelaskan di belakang itu ada hadis tentang rukhsah dan azimah. Itu rukhsah, dispensasi keringanan yang boleh diambil dan boleh tidak, karena sifatnya itu pilihan. Tetapi sholat dengan jumlah rakaat yang sempurna di dalam mazhab Syafi'i itu lebih utama. Jadi kalau Hanafi seperti di atas tadi, kalau Syafi'i itu pilihan, silahkan mau diambil atau tidak. Tapi kalau dilakukan secara sempurna itu lebih utama. Mazhab Syafi'i berdalil dengan ayat 101 surat An-Nisa yang di situ redaksinya adalah la junaha alaikum antaksuru minas shalah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar sholat. Artinya ora apa-apa, ora dosa nek arep ngqashar sholat ketika kalian
bepergian. Nah, napa nggih, makna yang bisa ditangkap dari kata la junaha, enggak masalah, enggak apa-apa. Kalau ingin mengqashar sholat itu berarti pilihan. Kalaupun enggak mau mengqashar sholat, ya ora apa-apa. Tapi kalau mau, enggak apa-apa. Ya, itu pegangan dari mazhab Syafi'i karena redaksinya la junaha, tidak mengandung perintah sholat nopo niku qashar lah sholatmu ketika kamu sedang bepergian. Enggak ada perintah kayak gitu. Juga berdasar dengan hadis riwayat Imam Muslim bahwa ketika safar sebagian para sahabat niku ada yang mengqashar sholat dan sebagian yang lain melakukan sholat dengan bilangan rakaat yang sempurna. Jadi para sahabat pun ngoten niku macam-macam. Sebagian ketika safar niku mengqashar sholat, sebagian melakukan dengan sempurna. Lah ketika seperti itu kondisinya, para sahabat tidak saling mencela. Ya tidak mengatakan loh, oke, safar kok sholatnya sempurna, sholatnya tamam. Harusnya yo nggak seperti itu. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Sahabat Utsman secara khusus dan Sayyidah Aisyah niku juga memilih untuk melakukan sholat dengan bilangan rakaat yang sempurna ketika safar. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika safar beliau itu sholatnya tetap sempurna. Sementara sahabat yang lain melakukannya secara napa niku dikosor. Ya, ada sebagian yang dikosor, ada sebagian yang sempurna. Sehingga Bapak Ibrahim rahimahullah menurut mazhab Syafi'i maka ini rukhsah, ini pilihan. Boleh diambil, boleh tidak. Niki pentingnya kita bermazhab, pentingnya kita memahami secara utuh. Karena andai kita hanya slogan kita kembali pada Al-Quran dan hadis, tetapi tidak mau mengkaji apa yang disyarahi oleh para ulama, kita akan kaku dengan hadis seperti ini saja. Gitu. Maka pentingnya kita mempelajari turas, mempelajari kitab-kitab yang dikarang oleh para salafus soleh dan ulama kita. Tidak langsung merujuk pada hadisnya seperti itu, supaya nggak dangkal. Oh ternyata ketika memandang hadis ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan itu wajib, tapi sebagian mengatakan itu pilihan dengan dalil masing-masing yang dikemukakan. Kalau seperti ini kan kita menjadi enak sehingga aku milih sing dia. Ketika nanti di hadis berikutnya alasan Sayyidah Aisyah kenapa kok beliau selalu melakukan sholat secara sempurna saat safar, beliau mengatakan saya nggak keberatan dengan itu, maka saya tetap melakukannya secara sempurna. Sehingga kan kalau kita tahu kayak gitu, misalnya aku numpakku misalnya pesawat, apa numpaknya mobil disetiri, turun nang dalan misalnya gitu. Kita mau sempurna, mazhab Syafi'i seperti itu lebih utama. Tapi kalau kita mau mengambil rusa wong piye-piye memang nyatane awak dhewe sedang bepergian, nggak apa-apa. Tapi tidak langsung mengatakan bahwa kudu sholat qashar misalnya. Enggak seperti itu juga. Sehingga menjadi luas lah gitu pandangan kita ketika kita mengkaji hadis dari sudut pandang pendekatan para ulama kita.
para imam mazhab. Lalu kemudian hadis berikutnya 399. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, kata Sayyidah Aisyah, niku kana yaksuru fis safari wa yutimmu. Rasul niku ya kala-kala mengkosor salat ketika beliau safar, dan terkadang beliau melakukan sholat ketika safar secara sempurna. Wa yasumu wa yuftiru, kadang beliau ya puasa, kadang beliau ya tidak. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa ruwatuhu thiqatun. Para perawinya niku jalurnya niku dapat dipercaya, illa annahu ma'lul, tetapi hadis ini ma'lul, ada ilahnya. Sedangkan yang mahfuz, yang memang benar-benar benar-benar dinyatakan orisinal dari Sayyidah Aisyah, bahwa ini hadis 399 itu min fi'liha, ini merupakan perbuatan atau ini yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi bukan Rasulullah. Kalau hadis ini tadi kan mengatakan, redaksinya kan kana yaksuru. Yang dimaksud yaksuru di situ adalah Rasulullah. Tetapi yang mahfuz ada mengatakan sebenarnya ini Sayyidah Aisyah mengatakan untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita lihat tadi Imam Ibnu Qayyim dan yang lain-lain itu ada kekeh mengatakan nggak ada bukti yang valid yang menunjukkan bahwa Rasul ketika bepergian itu pernah sholat sempurna, tidak dikosor. Sehingga hadis ini bertentangan. Hadis 399 itu bertentangan dengan kenyataan itu. Allah alam bisawab. Wa qalat Sayyidah Aisyah mengatakan innahu la yashukku alayya. Jadi ini sebenarnya pernyataan Sayyidah Aisyah, terbukti di akhirnya Sayyidah Aisyah itu mengatakan sesungguhnya hal itu tidak berat bagiku, ya mengkosor ya tidak, ya puasa ya tidak, ketika safar itu tidak berat, sehingga ya napa niku beliau selalu seringkali tidak mengkosor sholatnya. Kalau dari zahir hadis ini, hadis 399 ini menunjukkan bahwa ada kalanya Rasulullah ketika safar itu mengkosor sholat dan tidak berpuasa, tetapi ada kalanya tidak mengkosor sholat dan tetap berpuasa. Meskipun ada yang mengatakan sesungguhnya itu perbuatan Sayyidah Aisyah, bukan Rasulullah. Lalu kemudian hadis berikutnya, hadis 340. Wa ani bin Umar, dari Abdullah ibnu Umar qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi niku dawuh, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu, sesungguhnya Allah suka bila rukhsah atau keringanannya itu dilakukan, kama yakrahu an tu'ta ma'siyatahu, sebagaimana Allah benci bila maksiatnya dilaksanakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat dikatakan kama yuhibbu an tu'ta azaimah, sebagaimana Allah itu suka bila perintah-perintahnya yang tegas, yang azimah itu dilakukan. Jadi Allah itu suka apabila rukhsahnya dilakukan.
sebagaimana senang apabila azimahnya dilaksanakan. Nah ini yang dimaksud dengan rukhsah. Rukhsah niku Bapak rahmatullah. Di dalam fikih itu ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu adalah aturan tertentu dalam hukum Islam yang sifatnya alternatif, yang ditetapkan karena terdapat uzur, sehingga karena uzur tersebut seseorang diperbolehkan meninggalkan sebagian hal yang dalam kondisi normal itu hukumnya wajib, tetapi boleh ditinggalkan karena rukhsah tersebut, atau melakukan sebagian hal yang dalam kondisi normal itu hukumnya haram. Niatnya apa? Tujuannya apa? Untuk memberi kemudahan dan kelonggaran kepada seseorang. Jadi misalnya sesuatu yang haram, misalnya makan bangkai atau makan hewan yang haram, itu kan hukumnya haram dalam kondisi normal ketika banyak makanan. Tapi dalam kondisi tertentu, saat misalnya kita di suatu tempat nggak ada makanan apapun kecuali sesuatu yang haram, sementara ketika kita nggak makan sesuatu yang haram tersebut membuat kita mati, maka makan sesuatu yang haram itu hukumnya boleh sebagai bentuk rukhsah, keringanan gitu. Karena salah satu tujuan dari agama ini adalah menjaga nyawa. Itu rukhsah, itu keringanan. Maka di dalam Al-Qur'an itu dikatakan barang siapa yang terpaksa, kan khinzir napa niku celeng napa babi ya, itu kan haram, tetapi barang siapa yang terpaksa boleh memakannya. Tetapi ngeten, kaidah di dalam fikih itu bahwa ad-daruratu la yutawassa. Sesuatu yang sifatnya darurat, yang karenanya memberikan rukhsah kepada seseorang, ini tidak bisa diperluas, nggak usah diperlebar. Jadi misalnya gini, yang diperbolehkan untuk makan sesuatu yang haram itu syaratnya kalau kita nggak makan barang yang haram itu kita mati. Artinya memang nggak ada yang lain, nggak ada pilihan yang lain, nggak ada pilihan yang lain. Tinggal itu kalau kita nggak makan kita mati, maka kita boleh makan hanya sekedar untuk memastikan atau untuk menjaga kondisi supaya kita nggak mati. Maka jangan kemudian ketika misalnya ono rica-rica napa guguk niku. Misalnya nih, nggak ada pilihan lain kecuali itu. Nah orang makmum awak dhewe mati wis lemes banget. Dirasake kok enak. Misalnya kok enak. Jadi lagi kok enak terus makan terus. Padahal ketika misalnya sesuap atau dua suap itu sudah cukup untuk menguatkan dirinya supaya ya nggak mati niku wau. Kok dia sampai nambah sak piring misalnya. Nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh karena darurat tidak boleh diperluas seperti itu. Jadi ya sekadarnya. Nah memang ini ku dibahas detail oleh para ulama. Berapa kerat daging yang bisa menjadikan seseorang itu sudah memampukan orang itu untuk hidup, itu dibahas. Sehingga itu menjadi batas daruratnya. Dibahas sampai detail kayak gitu. Karena nggak boleh melebihi itu.
Sebab kalau melebihi kondisi darurat, ya kembali hukumnya itu bukan rukhsah lagi, tapi dia melanggar sesuatu yang haram. Dan itu rukhsah ya. Contohnya dalam hal yang haram. Dan kalau kita belajar nopo qawaid fikih niku anak pembahasannya macam-macam dan persoalannya nggih unik-unik. Nah, lalu kemudian nggih rukhsah konteksnya pengajian kita ini sholat zuhur itu kan 4 rakaat. Ketika nggak ada uzur, niku 4 rakaat. Ketika ada uzur yang syar'i, misalnya bepergian, untuk yang sakit nanti ada pembahasannya. Mungkin akan diulang, tapi ini karena bahasanya masalah bepergian, kita fokus di bepergian. Karena kita ada uzur safar, bepergian secara syar'i, ya niate lunga ki ya untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Nah, arep bepergian ning niate nonton konser apa dangdutan apa apalah gitu. Itu kan ya enggak ada nilai agamanya. Ya sejauh apapun nek gur nonton konser apa nyanyi-nyanyi ngoten niku ya enggak ada alasan untuk dikonser. Sebab uzurnya enggak uzur syar'i. Ketika kita ada uzur syar'i safar, maka sholat yang awalnya 4 rakaat karena ada uzur tersebut boleh dipangkas jumlah rakaatnya sebagai rukhsah menjadi 2 rakaat. Lah, ketika kita sudah pulang, awak dhewe selama bepergian ngrasake kok penak ya salate 2 rakaat. Terus aku tak lanjut 2 rakaat, ya enggak boleh. Itu rukhsah, yang namanya rukhsah enggak boleh diperlebar karena apa? Karena uzurmu sudah enggak ada. Kalau mau 2 rakaat lagi ya safar lagi kamu. Gitu. Tapi kalau sudah pulang ya kembali ke rakaat normalnya. Ya 4 rakaat. Ini rukhsah. Hanya boleh dilakukan ketika ada uzur. Saat uzurnya sudah nggak ada, kembali ke yang normal. Niatnya apa? Untuk memberi kemudahan dan kelonggaran. Ini rukhsah. Sedangkan azimah itu adalah hukum awal yang menjadi patokan atau rujukan di dalam Islam saat tidak ada uzur yang memperbolehkan seseorang beralih menggunakan rukhsah. Jadi 4 rakaatnya itu azimahnya. Ya kudune memang 4 rakaat. Enggak boleh ditawar kecuali ada uzur. Baru ketika kita safar, maka ada uzur yang syar'i yang membolehkan kita menggunakan rukhsah. Nah, di sini dikatakan bahwa Allah itu suka apabila rukhsahnya itu kita lakukan, kita praktekkan. Sebagaimana Allah suka apabila azimahnya itu juga kita lakukan. Artinya sebagaimana Allah itu senang ketika kita enggak bepergian sholat 4 rakaat, maka Allah pun juga senang ketika saat bepergian kita sholatnya 2 rakaat. Maka ya sah-sah saja apabila misalnya kita ada teman datang ke rumah lalu kemudian sholat saya aku jipo kortingane Gusti Allah kok gitu, aku mengambil bonusane Allah gitu. Yang 2 rakaat lalu kemudian dijamak juga misalnya. Ya enggak apa-apa karena itu memang rukhsah yang diberikan oleh Allah yang Allah suka apabila itu dilaksanakan. Itu bedanya rukhsah dengan azimah. Lalu kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa ketika dalam kondisi uzur, kita ada uzur,
maka melakukan rukhsah itu lebih dicintai oleh Allah daripada melakukan azimah. Secara zahir seperti itu, karena tadi mengatakan Allah itu suka apabila rukhsahnya dilakukan, sebagaimana ya senang apabila azimahnya dilakukan. Nah, hadis ini itu semakna dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, yang mana di situ dikatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Nah, jadi agama ini selalu ada layar keduanya, selalu ada alternatifnya. Setelah azimah itu pasti ada rukhsahnya. Itu bentuk dari kemudahan agama kita. Maka sholat sendiri kan ya pelaksanaannya nek ra iso ngadeg ya lungguh, ra iso lungguh ya tidur dan seterusnya. Selalu ada alternatifnya karena ya memang bentuk dari kemudahan yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan juga oleh Allah untuk agama ini. Ini Bapak rahimahullah ringkasan dari hadis 398 sampai 340. Insya Allah nanti di pertemuan besok akan dijelaskan Rasul itu ketika mengqashar sholat itu saat bepergian sejauh apa sih, itu nanti dijelaskan cukup detail dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama sangat tajam di situ. Nanti kita boleh memilih yang mana, ambil yang paling minimalis atau yang nanti insya Allah di pertemuan depan akan kita bahas. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, intinya kita diberi kelonggaran ketika kita safar yang syar'i untuk melakukan sholat dengan cara qashar atau diringkas. Yang boleh hanya sholat 4 rakaat diringkas menjadi 2. Insya Allah mungkin ini manfaat. Ngapunten mugi wonten perintah-perintahipun sesarengan kita tutup kanthi wawasan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.